Halo, kita balik lagi di channelnya Beko Nagatara 3 Elektronik. Kali ini kita akan bahas produk baru lagi dari Beko, yaitu kulkas seri Harvest Fresh. Simak videonya ya. Kembali lagi sesuai janji kita kemarin, kita kembali lagi review atau memperkenalkan produk Beko kategori kulkas ya. Serinya RDNT 401E50VK atau yang familiar disebut Beko Harvest Fresh Series ya. Kita mulai dulu, mulai dari deskripsi liternya. Nah, ini tergolong kulkas yang liternya besar, 400 liter, cukup besar ya. Nah, kita mulai dari fitur yang utama, yaitu Beko mempunyai pendinginan ganda yang disebut Neofrost Dual Cooling, di mana sistem pendinginnya sendiri-sendiri. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti ketika teman-teman atau konsumen di rumah menyimpan bahan makanan tersebut tidak akan saling kontak baunya atau tertukar baunya atau tertular baunya. Nah, itu manfaatnya. Kedua, Beko sendiri untuk yang tipe Harvest Fresh ini sangat-sangat lengkap. Ya, mulai dari fitur ada namanya Ion Guard, di mana nanti Ion Guard itu mencegah atau menetralisasi bau makanan tidak saling tertukar. Terus ada lagi dia yang tadi air fresh filter. Jadi itu nanti udara yang dihasilkan dari kulkas ini sangat bersih. Kita langsung ke bagian panel suhunya ya. Jadi kalau Beko yang seri ini memang panel suhunya tertera di depan, jadi tidak di dalam unit kulkas. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk mengatur kebutuhan suhu, mengatur kulkasnya. Jadi tidak perlu harus buka tutup kulkas, dimana nanti akan menyebabkan lebih boros konsumsinya listriknya ya. Jadi kita langsung saja, ini tampilannya ketika nanti standby atau kulkas ini sedang beroperasi normal. Ada tanda hijaunya artinya standby. Dan ini sebelah paling kiri adalah pembekuan cepat. Kita coba ya, kita touchscreen. Nah, ini adalah tampilan awalnya panel tersebut. Ya, jadi ini minus 16, dimana yang berarti freezernya ini beroperasi dengan suhu minus 16 dan di bawah bagian pendinginnya 7 derajat. Nah, kita mulai dari yang paling kiri. Paling kiri ini adalah pengaturan untuk pembekuan cepat. Kita coba operasikan ya. Nah, ketika kita pencet, nah dia akan langsung ke minus 27. Jadi sangat beku ya. Jadi minus 27 itu sangat beku agar mempercepat proses pembekuan. Nah, teman-teman kalau semisal habis belanja dari luar, mungkin jaraknya jauh dari tempat belanja ke rumah, belanja barang beku atau mungkin makanan-makanan beku. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat teman-teman belanjaan bekunya tadi seperti suhu yang dari tempat belanja tadi ya. Jadi lebih cepat beku lagi. Biasanya kalau beli daging, beli mungkin bakso, sosis, itu kan harus beku ya. Nah, jadi ini membantu untuk mempercepat pembekuan. Nah, nanti ketika sudah tercapai suhunya minus 27, dia akan kembali lagi ke minus sebelumnya atau yang defaultnya 16. Kalau di sini 16 ya. Nanti tergantung teman-teman mau setting berapa. Kita bergeser ke sebelah kanannya. Ini pengaturan manual untuk freezernya, suhunya. Jadi nanti teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau diatur manual gini, minus maksimalnya di 24, minus 24. Kalau yang di quick freeze tadi bisa sampai minus 27. Kalau manual hanya sampai minus 24. Nah, kita kembalikan ke 16. Nah, kemudian bergeser sebelah kanan kita ada gambarnya E ya, Eco Mode ya. Jadi E itu Eco Mode kalau di Beko. Nanti kalau kita pencet kondisinya akan menyala seperti ini, dia akan aktif. Nah, Eco Mode itu berfungsi atau manfaatnya nanti
ketika teman-teman mungkin kulkasnya tidak terlalu penuh atau mungkin belum belanja bulanan, masih tidak terlalu penuh, dia akan mengatur suhu optimalnya, jadi tidak akan banyak mengkonsumsi listrik. Nah, kita bergeser ke sebelah kanan, kita matikan dulu. Nah, ini ada logonya atau ikonnya holiday mode atau vacation mode. Di beberapa merek tinggal berbeda sebutannya saja. Nah, kalau di Beko namanya vacation mode, artinya mode liburan, di mana kulkas Beko ini dapat ditinggal dalam kondisi menyala bisa sampai dengan kurang lebih ya 1 minggu ya. 1 minggu bisa ditinggal, nanti kita tinggal aktifkan ini selama dipencet selama 3 detik. Di hold. Nah, dia udah aktif. Dia akan nanti mengatur suhu dengan sendirinya atau nanti mengatur suhu dengan otomatis. Kita bergeser ke sebelah kanannya lagi, kita matikan dulu. Sorry agak ini. Kita bergeser ke bagian bawah. Ini untuk pengaturan suhu bagian bawah. Jadi teman-teman kalau ini mau mengatur suhu yang di bagian bawah secara manual pakai yang icon yang ini ya. Jadi mau diatur sesuai dengan kebutuhannya, tinggal dipencet aja beberapa kali. Nanti bisa disesuaikan. Paling ujung kanan atau terakhir ini adalah pendinginan cepat, di mana pendinginan cepat adalah -1 derajat. Nah, panel inilah yang akan membantu teman-teman mengatur suhu kulkas Beko ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita pindah ke bagian freezernya atau pembekunya. Kita coba lihat di bagian dalamnya. Nah, untuk Beko yang seri ini sudah tersedia lampu penerangan dari LED, jadi lebih hemat listrik dan cukup terang, sangat terang ya, bisa dibilang sangat terang. Kemudian ada bagian ice makernya, twist ice makernya jadi seperti ini. Terus kemudian di sini tertera bagian mid zone atau zona daging ya, atau area untuk penyimpanan daging. Ini bisa dibuka seperti ini, tempatnya cukup luas dan juga bisa dicuci ya, bisa dikeluarkan, bisa ditarik, bisa dicuci. Selanjutnya kita ke bagian bawah ya, kita ke bagian fridge atau pendinginnya. Nah, pendingin di kulkas Beko yang seri ini kapasitasnya kurang lebih 280 liter, di mana terdapat beberapa rak. Dan yang pasti raknya ini sudah tempered glass ya, jadi sudah sangat lebih kuat. Kita mulai dari sini dulu. Di sini ada cosmetic box, di mana ini bisa untuk menyimpan mungkin teman-teman punya kosmetik atau obat-obatan atau mungkin bahan makanan yang sekiranya ini sebenarnya sama saja, hanya ini dinamain cosmetic box biar teman-teman memudahkan kalau mau nyimpan kosmetik atau obat-obatan hanya di sini. Kemudian di atas ini ada tempat telur seperti biasa, ada 12. Di sebelah bawahnya kita ada tempat untuk botol minum. Ini kapasitasnya hingga 1,5 liter botol yang gede itu bisa 4. Cukup lega ya. Jadi ini kedip-kedip ini alarm ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, kita jelasin yang bagian bawah juga, ini ada tempat untuk sama botol, tapi mungkin ukuran yang lebih pendek. Kita tutup dulu biar alarmnya tidak bunyi. Nah, kita ke bagian dalamnya. Di sini tertera ada namanya chiller ya. Chiller biasa tempat untuk nyimpan yang dairy produk kayak sosis, keju. Nah, bisa disimpan di sini atau mungkin daging-daging yang akan dimasak atau dikonsumsi atau diolah nanti 3-4 hari ke depan. Bisa disimpan di sini. Kemudian di sini ada 3 slot tempered glass. Raknya sudah tempered glass. Dan di bagian bawah ada crisper sayuran yang nanti akan kita bahas lebih detail. Fitur Everfresh dan Harvest Fresh-nya. Nah, kemudian di bagian fridge juga tertera ada fitur namanya Ion Guard. Ya, ini yang menetralisasi bau makanan yang disimpan. Jadi kalau di Beko sendiri tesnya di Intertek sana, di Intertek Lab-nya, keju dengan buah stroberi dijejerkan sebelah-sebelahan, baunya tidak saling tertukar atau baunya sama-sama netral ya. Jadi akan bahas secara detail fitur Harvest Fresh ini apa. Nah,
Beko sendiri punya inovasi yaitu simulasi cahaya matahari, di mana simulasi cahaya matahari di alam yang sebenarnya dia akan sangat membantu untuk proses membantu kesegaran dan membantu menjaga kandungan vitamin A dan C, terutama itu ya, itu yang dalam buah dan sayur itu akan dijaga oleh si fitur Harvest Fresh-nya Beko. Jadi ini nanti akan berubah-ubah warna. Saat ini biru, nanti mungkin teman-teman kalau pakai produk Beko jangan terlalu khawatir jika kulkas bagian bawahnya ini berubah warna. Karena apa? Proses Harvest Fresh-nya ini sedang bekerja secara optimal. Fitur Everfresh ini yang berfungsi menjaga ketahanan sayur hingga 30 hari ya. Jadi jangan buat patokan 30 hari. Tapi Everfresh ini akan sangat membantu kesegaran buah dan sayur tetap terjaga hingga 30 hari. Nah, di sini ada tertera icon, di sebelah kiri ada buah, di sebelah tengah itu seimbang, di sebelah kanan ada sayur. Nah, jadi ketika teman-teman lebih banyak menyimpan sayur, nanti kita bisa geser ke sini sebelah kanan. Jadi nanti mengatur kelembapannya secara otomatis untuk apa yang disimpan. Jadi sayurnya lebih banyak. Oh, jadi akan mengatur dengan sendirinya. Kemudian di sebelah kiri juga sama. Sebelah kiri ini kalau teman-teman lebih banyak menyimpan buah. Dan kalau di tengah itu seimbang ya. Jadi kalau teman-teman nyimpan buah dan sayur juga jumlahnya cukup seimbang, tinggal di tengah-tengah aja. Ya, teman-teman, kita selanjutnya ke bagian garansinya kulkasnya Beko. Nah, kulkasnya Beko menjamin 12 tahun untuk prosmat kompresornya atau mesin kulkasnya, dan 3 tahun untuk biaya servis serta suku cadangnya atau spare partnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, garansinya Beko sangat panjang dan service centernya sudah tersedia di seluruh Indonesia. Jadi khususnya di Solo Raya, teman-teman tidak usah perlu khawatir, garansi ini akan kita cover secara profesional. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, produk Beko bagus. Sekian review hari ini. Jangan lupa tetap stay tune di channelnya Beko Nagatara 3 Elektronik Surakarta untuk melihat produk-produk review dari Beko lagi. Dan tetap ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan pakai masker.